Is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Sheila Gevani dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang, dan juga di sini saya sebagai moderator dan ketua kelompok dari kelompok 3. Nah, pada hari ini, di video pembelajaran pada kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Lembaga Sosial bab 6 bagian D, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik, sebelum kita memasuki materi kita tentang lembaga sosial dan video pembelajaran pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Dimulai dari Jovian Austin Lee, Joni Tosio Tekes 9, Muhammad Fadil, Imam Andira, Ardiansyah, Anissa Nurila Maharani, Medi Rasa Salbila Putri, Sela Meta Cornelia, dan saya sendiri Sheila Gevani. Demikian pembukaan dari saya. Materi selanjutnya atau halaman selanjutnya akan dibahas oleh Imam Mandira sebagai pembukaan dari materi lembaga sosial dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya juga. Dadah! Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan khususnya kepada Ibu Irma Susanti SPD selaku guru pengajar Mapel IPAS SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Sebelum itu perkenalkan nama saya Imam Mandira dari kelompok 3 Mapel IPAS kelas 10 DKV 2 SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial bersifat abstrak karena berupa kumpulan norma-norma yang ada di masyarakat. Lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social institution yang merujuk pada sistem nilai dan norma sosial serta bentuk atau susunan masyarakat. Lembaga sosial ada untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti menjalankan struktur, pimpinan, dan ketertiban. Pada kali ini saya akan membaca pernyataan lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul Harton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang selanjutnya, menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya, menurut Mayor Polak, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Dan yang terakhir, menurut Punyara Ningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Setelah saya membacakan pengertian lembaga sosial dan pernyataan lembaga sosial menurut para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial adalah kumpulan peranata sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Medi Rasa Salbila Putri. Saya dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Di sini saya akan mempresentasikan lembaga sosial bagian karakteristik lembaga sosial. Jadi langsung saja. Yang pertama, mempunyai simbol. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol yang menjadi ciri khas dan identitas tertentu bagi anggotanya. Contohnya, bendera partai politik. Yang kedua, mempunyai tata tertib dan tradisi. Tata tertib dan tradisi di suatu lembaga sosial dapat tertulis maupun tidak tertulis. Tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman bagi anggotanya. Contohnya, pada lembaga keluarga terdapat aturan tentang cara menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggota-anggotanya. Usia lembaga sosial umumnya lebih lama dibandingkan dengan usia anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah lembaga sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, usia koperasi tertentu lebih lama daripada usia anggotanya. Yang keempat,
mempunyai alat kelengkapan. Lembaga sosial biasanya mempunyai perlengkapan dan peralatan untuk menjalankan lembaga tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Contohnya, buku merupakan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kelima, mempunyai ideologi. Lembaga sosial mempunyai ideologi yang dianggap ideal bagi para anggota pendukungnya. Yang keenam, mempunyai tingkat daya tahan. Lembaga sosial yang sudah dibentuk mempunyai daya tahan dan tidak akan hilang dengan mudah. Contohnya, sekolah mempunyai kurikulum untuk mengatur kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi lembaga sosial. A. Tujuan lembaga sosial. Tujuan lembaga sosial diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, domestic institution. Contohnya perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. 2. Memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, religious institution, yaitu melalui kegiatan di masjid, gereja, pura, wihara, dan lainnya. B. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi manifest, nyata, dan fungsi laten, tersembunyi. 1. Fungsi manifest adalah lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya, keluarga diharapkan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat internalisasi nilai dan norma yang ada di masyarakat. 2. Fungsi laten adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Contohnya lembaga pendidikan memiliki fungsi mendidik anak, tetapi juga menjauhkan anak dari pernikahan dini. Dan terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ardi. Saya akan mulai materinya. Yang pertama, lembaga keluarga. Anda telah mengenal 3 macam bentuk keluarga, yaitu keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga besar atau extended family, yaitu ikatan keluarga satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, dan cucu. Serta keluarga poligamus, yaitu keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Fungsi lembaga keluarga antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi reproduksi, yaitu berkaitan dengan memiliki keturunan dan memastikan perkembangan masyarakat terus berkembang. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu kewajiban orang tua dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarganya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, fungsi proteksi, yaitu menciptakan ketentraman dan perlindungan secara fisiologis atau fisik bagi anggota keluarga. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yaitu mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma serta cara hidup yang baik dan benar kepada anggota keluarga. Yang kelima, fungsi afeksi, yaitu memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Terima kasih. Hai, dan perkenalkan, nama saya Javian Osinli dan saya bersekolah di SMK 1 Pangkal Pinang. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan lembaga pendidikan. Jadi tanpa basa-basi langsung saja saya presentasikan. Oke, untuk pengertian, pendidikan merupakan suatu usaha untuk menyiapkan seorang individu terhadap tugas hidupnya agar dapat menentukan jati diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan lembaga pendidikan itu dikelompokkan menjadi 3. Apa saja ya kira-kira? Langsung saja kita cek.
Jadi pembagiannya itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan juga yang terakhir pendidikan informal. Dan langsung saja kita ke penjelasannya saja. Untuk pendidikan formal yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis, teratur, dan bertingkat dengan mengikuti syarat yang telah ditetapkan. Pendidikan non formal yaitu lembaga pendidikan sepanjang hayat. Dan untuk pendidikan informal yaitu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui oleh manusia. Contohnya saat kita masih bayi, kita pasti diajarkan oleh orang tua kita. Untuk pertama kali itu nggak mungkin, masalahnya kalau kita dari bayi langsung sekolah, nggak bakal masuk akal. Jadi langsung aja kita lanjut ke bagian contoh. Nah, yang pertama adalah contoh dari pendidikan formal. Pendidikan formal contohnya adalah TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Lalu ada contoh pendidikan non formal yaitu kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, satuan pendidikan sejenis. Dan yang terakhir adalah contoh pendidikan informal yaitu partai politik, pengajian, taman pendidikan Al-Quran atau TPA, lembaga swadaya masyarakat LSM, pasraman, organisasi relawan, keluarga, masyarakat, dan lingkar pergaulan. Kita lanjut ke fungsi lembaga pendidikan. Fungsi dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Jadi saya akan mulai dari menjelaskan fungsi manifest. Fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan yang sudah ada di masyarakat, mensosialisasikan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Dan saya akan lanjut ke fungsi laten. Fungsi laten lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Baik, itu saja dari presentasi saya, dan saya akan lanjutkan ke yang berikutnya. And see you. Dadah. Lembaga ekonomi. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Menggunakan pedoman tentang cara pengupahan tenaga kerja. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberikan identitas ekonomi bagi masyarakat. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salameta Cornelia dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Hari ini saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu lembaga sosial. Pada bagian B, saya akan menjelaskan materi nomor 4, yaitu jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Bagian B, lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia agar tetap berada pada kaidah-kaidah agama yang dianut. Sebagian besar, umat beragama menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Berikut fungsi dari lembaga agama. Yang pertama, sebagai sumber pedoman hidup bagi individu ataupun kelompok. Yang kedua, pengungkapan keindahan atau estetika. Manusia dapat mengekspresikan rasa keindahan dalam membangun rumah ibadah dan lainnya yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianutnya. Yang ketiga, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Yang keempat, mengatur tata kelakuan masyarakat agar tetap berada dalam kaidah agama. Kemudian bagian E, lembaga politik. Lembaga politik merupakan perilaku yang terpola dalam politik untuk menentukan pihak yang akan menjabat dan melaksanakan fungsinya. Lembaga politik memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melembagakan norma melalui hukum yang diajukan oleh legislatif. Yang kedua, merancang dan menerapkan undang-undang yang telah disetujui. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antar warga negara yang bersangkutan. Keempat, melindungi warga negara dari serangan bangsa lain. Dan yang kelima, menjaga kesiapan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Hai semuanya, kita bertemu lagi di materi yang terakhir pada lembaga sosial. Pada kali ini, saya dan teman saya Anissa akan menjelaskan di bagian 5, yaitu klasifikasi lembaga sosial. Klasifikasi lembaga sosial. Lembaga sosial diklasifikasikan dalam beberapa tipe.
ada yang menurut penerimaannya dalam masyarakat, sudut sistem nilai, dan sudut penerimaannya. Menurut John Lewis dan John Philip Gillin, tipe lembaga sosial diklasifikasikan sebagai berikut. A. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. B. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut pengembangan. C. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. D. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut penyebaran. E. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagian A, B, dan C. Bagian D dan E akan dijelaskan oleh Anissa. A. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Dalam sudut ini memiliki dua perbedaan lembaga sosial, yaitu yang pertama ada basic institution atau lembaga sosial primer, yang kedua itu ada subsidiary institution atau lembaga sosial sekunder. Saya akan jelaskan dari yang pertama, yaitu basic institution atau lembaga sosial primer. Pengertian dari basic institutions lembaga sosial primer itu sendiri adalah lembaga penting yang mendasar untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Contoh dari basic institution itu sendiri adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga agama, serta lembaga kesehatan. Yang kedua, ada subsidiary institution atau lembaga sosial sekunder. Pengertian dari subsidiary institution atau lembaga sosial sekunder itu sendiri adalah lembaga sosial yang dianggap sebagai sebagian masyarakat kurang penting karena tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya seperti lembaga pariwisata. B. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut pengembangan. Dalam tipe sudut ini memiliki dua perbedaan lembaga. Yang pertama ada creative institution, yang kedua ada enacted institution. Saya akan jelaskan dari yang pertama atau creative institution. Pengertian dari creative institution yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul sebagai akibat berlakunya adat istiadat masyarakat. Contohnya KUA pada lembaga agama. Yang kedua, itu ada enacted institution. Pengertian dari enacted institution yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya seperti sekolah pada lembaga pendidikan. C. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Pada sudut ini memiliki dua jenis tipe lembaga sosial yang berbeda. Yang pertama, itu ada sanctioned institution, yang kedua, unsanctioned institution. Saya akan jelaskan yang pertama yaitu sanctioned institution. Pengertian dari sanctioned institution yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti Alfamart, Indomaret, pasar, supermarket, dan lain-lain. Yang kedua, itu unsanctioned institution. Pengertian dari unsanctioned institution yaitu lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat. Berbagai contoh dan beberapa contoh lembaga sosial yang bersifat unsanctioned institution adalah perjudian, tindakan korupsi, pelacuran, hingga kejahatan. D. Berdasarkan sudut penyebaran, terbagi menjadi dua. 1. General institution yaitu lembaga sosial yang sudah dikenal luas sebagai besar masyarakat, contohnya pengadilan. 2. Restrict institution yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contohnya aliran pada suatu agama. E. Berdasarkan fungsinya. 1. Operative institution yaitu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu, salah satunya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, contohnya pasar yang dinaungi lembaga ekonomi. 2. Regulative institution yaitu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, contohnya lembaga NBSP, kepolisian. Baiklah, dengan demikian presentasi video pembelajaran kami tentang lembaga sosial bab 6 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial telah berakhir. Sekian dari saya sebagai perwakilan ketua kelompok dari kelompok 3, pamit untuk undur diri karena kalau maju dianya nggak peka. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Bye bye, see you.